Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati, NIM 202101010174, Prodi Ekonomi Syariah. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil resume saya mulai dari kelompok 1 sampai 7. Langsung saja, resume kelompok 1 tentang penghantar akuntansi dan perusahaan. Pengertian penghantar ekonomi. Definisi ini mengandung dua pengertian, yaitu kegiatan akuntansi adalah bahwa akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi. 2. Kegunaan akuntansi adalah bahwa informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan. Pengertian akuntansi. Akuntansi juga dapat diterjemahkan sebagai cara atau metode yang digunakan untuk penyelenggarakan pencatatan-pencatatan mengenai transaksi keuangan, sehingga menghasilkan informasi yang relevan untuk mengambil suatu keputusan. Pada proses akuntansi, mengidentifikasi peristiwa-peristiwa ekonomi yang dilakukan terlebih dahulu. Tujuan akuntansi secara umum: memberikan informasi mengenai keuangan, baik itu aktivitas maupun pasifa perusahaan, yang menyediakan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi atau neto perusahaan, memberikan informasi keuangan perusahaan yang dapat membantu dalam pembuatan estimasi potensi keuangan perusahaan. Tujuan akuntansi secara umum. Secara umum, tujuan akuntansi adalah untuk menyediakan informasi dalam bentuk laporan yang membuat posisi keuangan, hasil usaha, dan perusahaan posisi keuangan lainnya secara wajar sesuai prinsip akuntansi berterima umum atau PABU atau Generally Accepted Accounting Principles atau GAAP. Tujuan akuntansi secara kualitatif: memberikan informasi yang relevan, menyampaikan informasi yang telah teruji kebenaran dan validitasnya. Informasi yang dapat disampaikan dapat dimengerti oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Menyampaikan laporan keuangan untuk kepentingan semua pihak yang terkait dengan aktivitas perusahaan. Memberi informasi yang real time atau sesegera mungkin. Informasi yang disampaikan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum dan dapat dibandingkan, serta menyampaikan laporan keuangan harus lengkap dan memenuhi standar pengungkapan laporan keuangan. Pengertian perusahaan. Secara umum, pengertian perusahaan adalah suatu badan hukum yang dibentuk oleh sekelompok orang yang terlibat dalam menjalankan badan usaha dalam kapasitas komersial atau industri perusahaan. Kelompok 2. Menganalisis transaksi. Analisis transaksi menurut Sunarto Zulkifli. Secara umum, transaksi dapat diartikan sebagai kejadian ekonomi atau keuangan yang melibatkan paling tidak dua pihak yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam-meminjam atas dasar sama-sama suka, ataupun dasar atau ketetapan hukum atau syariah yang berlaku. Menurut Koesun, pertukaran dan jasa antara baik individu, perusahaan-perusahaan, dan organisasi lain. Kejadian lain mempunyai pengaruh ekonomi atau bisnis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, transaksi adalah persetujuan jual-beli dalam perdagangan antar pihak pembeli dan penjual. Transaksi dengan kreditor. Transaksi yang berupa penarikan pinjaman dan transaksi pelunasan pinjaman. Transaksi dengan penyedia nilai tambah. 5. Transaksi dengan penyedia nilai tambah. Transaksi yang terjadi antara perusahaan dengan pihak lain memberikan nilai tambah keadaan produk atau jasa perusahaan. Analisis transaksi yang merupakan tahap pertama dari siklus akuntansi yang mempelajari transaksi dan menentukan pengaruhnya terhadap elemen laporan keuangan. Hasil dan analisis transaksi dicatat dalam buku jurnal, kemudian diposting atau diakunkan ke dalam buku besar. Menggunakan akun untuk mencatat transaksi. Mencatat transaksi dalam akun harus mengikuti aturan tertentu.
Sebagai contoh, kenaikan aset dicatat di sebelah debit atau sisi di kiri dari sebuah akun. Aset. Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh entitas bisnis. Liabilitas adalah utang kepada pihak luar. Ekuitas pemilik adalah hak pemilik terhadap aset perusahaan setelah seluruh liabilitas dibayarkan. Pendapatan adalah kenaikan dalam ekuitas pemilik sebagai hasil dari penjual atau jasa ke pelanggan. Beban adalah hasil dari penggunaan aset atau jasa dalam proses menghasilkan pendapatan. C. Manfaat analisis transaksi dalam akuntansi. Menentukan mengenai posisi keuangan periode tertentu. Untuk menganalisis kelemahan perusahaan yang ada, untuk mengetahui kelebihan perusahaan yang dimiliki, untuk mengetahui langkah lanjutan pengambilan keputusan sebagai bahan evaluasi dan penilaian kerja. Kelompok 3, yaitu proses penyesuaian akuntansi. Karakteristik proses penyesuaian. Konsep periode akuntansi mengharuskan pendapatan dan beban dilaporkan pada periode yang tepat dengan mengacu pada International Financial Reporting Standard atau IFRS, yang mengharuskan penggunaan akuntansi berbasis aktual. Proses penyesuaian. Dalam proses penyesuaian, beberapa akun memerlukan pemutakhiran atau update dengan alasan sebagai berikut. Beberapa beban tidak dicatat secara harian. 2. Beberapa pendapatan dan beban direalisasi dengan berlalunya waktu dan bukan transaksi yang terjadi secara khusus. 3. Beberapa pendapatan dan beban mungkin belum dicatat. C. Jenis akun yang memerlukan penyesuaian. Ada 4, yaitu beban dibayar di muka. 2. Pendapatan diterima di muka. 3. Pendapatan yang masih akan diterima. 4. Beban yang masih harus dibayar. D. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat akun buku besar yang perlu disesuaikan agar menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Ringkasan proses penyesuaian. Ringkasan penyesuaian meliputi jenis penyesuaian, ayat jurnal penyesuaian, dan pengaruh penyesuaian dan laporan keuangan. Daftar saldo disesuaikan. Daftar saldo disesuaikan disiapkan setelah semua ayat jurnal penyesuaian diposting. D. Analisis dan interpretasi keuangan. Analisis atau vertikal. Analisis vertikal adalah analisis yang digunakan untuk membandingkan setiap pos dalam laporan keuangan yang dengan jumlah total dari laporan yang sama, berguna untuk menganalisis hubungan antar pos dalam laporan keuangan. Resume kelompok 3, yaitu menyelesaikan siklus akuntansi. Pengertian jurnal akuntansi. Sekilas balik mengenai jurnal. Jurnal akuntansi adalah sebuah catatan yang tersusun secara sistematis dan berdasarkan kronologis dan transaksi finansial yang jumlah dan keterangannya diringkas di antara waktu kejadian, keterangan transaksi, serta debit dan kredit, yang artinya adalah sumber pencatatan ke dalam jurnal yang yaitu bukti serta pencatatan transaksi yang dilakukan secara berurutan atau kronologis sesuai tanggal terjadinya transaksi. Pembuatan neraca. Neraca dan laba rugi dengan teknik neraca lajur laporan posisi keuangan atau dikenal juga sebagai neraca. Neraca adalah suatu bagian dari laporan keuangan sesuatu perusahaan atau entitas bisnis yang dihasilkan dalam suatu periode akuntansi di mana menunjukkan posisi atau keuangan perusahaan tersebut pada akhir periode akuntansi tersebut bisa menjadi dasar dalam menghasilkan keputusan bisnis. Jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mentransfer saldo dari akun sementara ke akun permanen. Jurnal pembalik.
Ada banyak jenis jurnal yang disusun dalam pembukaan atau penutupan sebuah periode. Salah satunya adalah jurnal pembalik. Jurnal ini akan disusun ketika memasuki awal periode. Jurnal penyelesaian merupakan jurnal penting dalam pencatatan akuntansi. Pada dasarnya, untuk pengelolaan akuntansi setiap jurnalnya tentu penting, namun yang akan kita Jurnal kelompok 5, yaitu akuntansi perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang bisnis utamanya membeli barang dari pemasok dan menjualnya lagi ke konsumen tanpa mengubah wujud barang. Kriteria perusahaan dagang. Ciri khusus perusahaan dagang terlihat pula dalam kegiatan akuntansi. Tahap akuntansi perusahaan dagang dimulai dari penghitungan persediaan barang, menetapkan harga penjualan hingga melaporkan seberapa besar kerugian atau kegunaan diperoleh. Jurnal transaksi perusahaan dagang. Jurnal umum perusahaan dagang adalah jurnal yang mencatat seluruh transaksi keuangan yang timbul akibat kegiatan perdagangan. 3. Proses penyelesaian dan penutupan jurnal perusahaan dagang. Jurnal penyelesaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyelesaikan akun-akun agar menunjukkan keadaan yang sebenarnya setelah adanya transaksi selama periode tertentu. Jurnal penutup. Jurnal penutup adalah cara untuk menutup setiap akun-akun nominal khusus transaksi perusahaan dagang. Tahap-tahap pembuat jurnal penutup perusahaan dagang yaitu 1. Menutup akun pendapatan pada saldo kredit. 2. Menutup akun beban pada saldo kredit. 3. Menutup saldo akun ikhtisar laba rugi. 4. Menutup akun privat atau penarikan bagi pemilik. 4. Laporan keuangan perusahaan dagang. Salah satu tujuan dari dibuatnya laporan keuangan adalah mengetahui perkembangan dari bisnis atau usaha dari setiap periodenya. Kelompok 6, yaitu persediaan. Persediaan adalah barang yang dimiliki untuk dijual kembali atau digunakan untuk memproduksi barang-barang yang akan dijual. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam buku Standar Akuntansi Keuangan, persediaan untuk dijual atau dalam kegiatan operasi normal, dalam proses produksi, atau dalam kegiatan usaha normal, dalam bentuk bahan atau perlengkapan atau supplies untuk digunakan proses produksi. Hal-hal yang dipertimbangkan. 1. Biaya per unit atau item cost. 2. Biaya penyiapan pemesanan atau ordering cost. Biaya pengelolaan persediaan atau carrying cost. Tujuan persediaan, menghilangkan pengaruh ketidakpastian. 2. Memberi waktu luang untuk pengelolaan produksi dan pembelian. 3. Untuk mengantisipasi perubahan pada permintaan dan penawaran. Alasan pemiliki persediaan, yaitu jeda waktu yang ada dalam rantai pasokan. Persediaan muncul karena permintaan bervariasi secara berkala. Persediaan dipertahankan sebagai buffer untuk memenuhi ketidakpastian. Persediaan dalam beberapa situasi. Jenis-jenis persediaan menurut cara pengolahannya dan masing-masing barang. Persediaan bahan baku atau raw material stok. 2. Persediaan bagian produksi atau parts yang dibeli. 3. Persediaan bahan-bahan pembantu atau bahan-bahan pelengkap. 4. Persediaan barang-barang setengah jadi atau barang-barang dalam proses. Jenis-jenis menurut fungsinya. Batch stock atau lot size inventory. 2. Flotation atau stock anticipation stock. Resume kelompok 7 atau yang terakhir yaitu Undang-Undang Sarbanes-Oxley Pengendalian Internal dan Kas. Pengertian Undang-Undang Sarbanes-Oxley 2002. Sarbanes-Oxley atau UU Perlindungan Terhadap Investor dan Pengaturan Akuntansi Perusahaan Publik adalah sebuah produk hukum
Federal Amerika Serikat yang menetapkan standar baru dan lebih baik bagi semua dewan manajemen perusahaan publik serta kantor akuntansi publik yang ditetapkan dan telah disahkan oleh Presiden Guergo W. Bush pada tanggal 30 Juli 2002. Tujuan dari Sarbanes-Oxley adalah untuk mengembalikan keyakinan dan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan perusahaan, yaitu dengan menekankan kepentingan pengendalian internal yang efektif. Pengendalian internal didefinisikan sebagai proses dalam proses yang digunakan oleh perusahaan untuk menjaga asetnya, memproses informasi secara akurat, dan memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Tujuan pengendalian internal, perlindungan terhadap aset, informasi bisnis yang akurat, kepatuhan hukum, dan peraturan yang berlaku. Elemen-elemen dalam pengendalian internal, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian, pengawasan, informasi, dan komunikasi. Kas. Kas adalah sebuah jenis uang yang diterima oleh bank untuk disimpan di rekening tabungan, meliputi uang logam, uang kertas, cek, giro, wesel, dan simpanan uang yang tersedia untuk ditarik kapan saja dari bank dan lembaga keuangan lainnya. Pengendalian kas terhadap penerimaan dan pembayaran. Ada dua pengendalian terhadap kas, yaitu pengendalian terhadap penerima kas dan pengendalian terhadap pembayaran kas. Rekening bank merupakan rekening keuangan pencatatan transaksi keuangan antara pelanggan dan bank. Mereka dan posisi keuangan yang dihasilkan dari pelanggan dengan bank. Rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank merupakan informasi dan jumlah yang menyebabkan saldo kas yang dilaporkan dan dalam rekening koran berbeda dari saldo kas dalam buku besar. Baik, itulah resume dari kelompok 1 sampai 7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.